Selamat sore, Divitra Mulyanti MPD, selaku dosen mata kuliah PPKN dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya, Lucia Afrini Kristiasi, dengan NIM 18621500236 dari Prodi PG PAUD Reguler Plus, akan membahas topik wawasan Nusantara. Apa itu pengertian wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa disebut berarti pandangan, tinjauan, penglihatan. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri, serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang bervariasi. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang garis besar haluan negara, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk menggapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara, tujuan ke dalam, untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan keluar berkaitan dengan lingkungannya, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Apa konsekuensi dari letak wilayah RI pada posisi silang dunia? Konsekuensinya logis, adalah menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang heterogen atau majemuk, baik secara hukum, suku, bahasa, budaya daerah, dan lain-lain. Hakikat wawasan nasional, hakikat dan kedudukan wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai visi bangsa. Visi merupakan keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dengan menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Faktor apa saja yang berpengaruh dalam wawasan Nusantara? Setidaknya ada 3 faktor penting yang dapat mempengaruhi upaya bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Faktor geografis, selanjutnya faktor manusia, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Sejak kapan konsep wawasan Nusantara mulai dirumuskan? Konsep wawasan Nusantara mulai dirumuskan dan dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sejak tahun 1973, yakni dengan dimuatnya dalam GBHN saat itu. Dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1978. TAP MPR nomor 2/MPR/1983. TAP MPR nomor 2/MPR/1988. TAP MPR nomor 2/MPR/1993. Dan yang terakhir, TAP MPR nomor 2/MPR/1998. Ditegaskan bahwa wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Dasar pemikiran geografis dan geostrategis. Apa itu dasar geografis? Secara geografis, keadaan wilayah.
Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Bahkan secara demografis merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia saat ini. Sedangkan hal-hal lain dari aspek geografis ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Panjang wilayah mencakup 1/8 Khatulistiwa jumlah penduduk saat ini, mendekati angka 220 juta jiwa. Apa itu dasar geostrategis? Diambil dari kata geo sama dengan wilayah, strategis, strategi hankam. Dengan demikian, geostrategi dimaksudkan strategi hankam suatu negara yang disesuaikan dengan kondisi wilayah negara yang bersangkutan. Geostrategi atau strategi hankam Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Republik Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia yang di satu pihak memberikan pengaruh menguntungkan, tetapi dapat pula mengundang ancaman. Namun dalam merancang strategi hankam negara, kita tentu lebih fokus pada sisi negatif dari letak wilayah tersebut. Dasar pemikiran historis dan yuridis formal. Historis dan yuridis formal berarti dasar pemikiran dilihat dari sejarah atau historis dan peraturan perundang-undangan yuridis formal yang pernah berlaku di Indonesia. Sedangkan dasar pemikiran historis, penggunaan aturan kolonial tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Indonesia karena menyebabkan wilayah RI antara satu pulau dengan pulau lain dibatasi oleh laut bebas karena Ordonansi 1939 menganut asas pulau demi pulau. Karena itu, tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Juanda 1957 yang menerapkan asas Nusantara. Dasar pemikiran kepentingan nasional. Kepentingan nasional diartikan dengan nilai-nilai material dan imaterial yang dipandang berharga atau terbaik oleh suatu bangsa dan karena itu mereka ingin mempertahankannya. Implementasi wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan visi nasional bangsa Indonesia. Maka wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, acuan dan tuntunan bagi setiap individu bangsa dan pemerintah Indonesia terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang serta dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi saya mengenai wawasan Nusantara sebagai kelengkapan tugas ujian tengah semester. Terima kasih.